Dewi Lestari, cepat serahkan resepnya. Kalau tidak, setahun dari sekarang akan jadi hari kematianmu. Ibu, aku lebih baik mati daripada membiarkan jerih payah ibu dinodai mereka. Ayah, ibu, tangkap dia sekarang juga. Berdiri, jangan lari. Berdiri, jangan lari. Dewi Lestari. Jangan lari. Jangan habis jahat, Din. Berhenti. Tinggalkan resepnya. Tinggalkan resepnya. Dewi Lestari, berhenti. Gubernur, tahan sebentar lagi. Rumah sakit sudah dekat. Tahan sebentar lagi. Nekat sekali. Berani-beraninya menghentikan mobil gubernur. Dia lari ke sana. Dewi Lestari, berhenti dasar. Gubernur, tolong. Aku tidak boleh ditangkap mereka. Gubernur, tolong. Minggir. Gubernur buru-buru ke rumah sakit. Cepat pergi, jangan menghalangi. Tolong, Gubernur. Itu dia. Naik. Dewi Lestari, serahkan resepnya. Kamu turun. Sialan, si Jalang itu bisa lolos. Tenang, jangan panik. Ini mobil Gubernur Fu. Katanya, gubernur ini tidak suka wanita. Wanita-wanita sebelumnya yang nekat mendekatinya, ujung-ujungnya hilang tanpa jejak. Kita hanya perlu menyuap pelayan di kediaman gubernur militer. Setelah dia mati, kita ambil kembali resepnya. Memang pantas jadi anakku. Sangat sesuai dengan keinginanku. Terima kasih, Gubernur, sudah menyelamatkanku. Tolong turunkan aku di depan. Gubernur, Apa maksudmu ini? Musuhmu bukan aku. Lihat kaca spion. Itu mobil pengawal gubernur. Apa yang dilakukan gubernur? Ada luka tembak. Pisau ini beracun. Kalau dibawa ke rumah sakit sudah terlambat. Pil penjaga jantung peninggalan ibu bisa sementara melindungi denyut jantung. Tapi cuma ada satu. Gubernur, Gubernur. Kamu masih bisa dengar aku? Kamu baik-baik saja, Gubernur? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Ini pil penjaga jantung racikan khusus ibuku. Selama pil ini ada, denyut jantung bisa terlindungi. Berhenti. Tidak bisa masuk. Berhenti. Kalau sampai terjadi kesalahan, kamu berani tanggung jawab. Hanya bisa begini. Dewi Lestari. Lama tidak bertemu,
Komandan, yang menyerang diam-diam tadi malam adalah Kepala Bandit Agus Wijaya. Dia? Kenapa bisa muncul sendirian di jalan? Sebelum meninggal, Ibu Nonasu menciptakan pil penjaga jantung. Khasiatnya ajaib. Awalnya rencananya akan diproduksi massal gratis, tapi pada hari peluncurannya, ibunya meninggal secara misterius. Aku sudah memutuskan akan memproduksi massal pil penjaga jantung ini secara gratis. Kalau kau masih bertindak bodoh, jangan salahkan aku nanti. Setelah kau mati, aku akan gunakan untuk komersial, pasti akan menghasilkan banyak uang. Pil penjaga jantung yang kami, keluarga Su, ciptakan dengan tekun. Meski hanya tersisa 1 tarikan napas, jika diminum dalam sekejap, juga bisa melindungi pembuluh jantung, menyelamatkan nyawa. Hari ini, masih ada obat seperti ini. Obat ini benar-benar bagus. Aku memutuskan. Aku memutuskan. Ibu. Ada yang mati, lari cepat. Ibu. Ibu. Ibu, tahanlah. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Rata saya sana senggang. Ayo. Hati-hati dengan Budi Santoso dan ibu anak Maya Puspita. Jaga baik-baik resep obatnya. Ini bukan sekadar obat, tapi juga jalan hidup bagi jutaan orang. Jangan sampai jatuh ke tangan Budi Santoso. Ibu. 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 Jangan. Ibu. Jangan. Kamu baik-baik saja. Kalau di dunia ini tidak ada yang mencintaimu, maka biar aku yang mencintaimu. Sayang. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Jangan. Jangan ambil resep obat jantung peninggalan ibuku. Jangan. Jangan. Komandan, apa maksudmu? Lestari, kamu benar-benar tidak ingat padaku? Kalau tak ada yang mencintaimu, biar aku yang melakukannya. Dewi Lestari, bagaimana kalau tinggal di sampingku? Obat jantung peninggalan ibu bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa menimbulkan kekacauan berdarah. Katanya komandan tidak dekat dengan wanita. Mungkinkah dia juga mengincar resepnya? Tadi malam dia yang memukulku sampai pingsan dan membawaku ke sini. Komandan, aku anggap ucapanmu tadi hanya gurauan. Terima kasih atas pertolongan komandan. Tapi aku juga sudah menolongmu. Kita sudah tidak saling berhutang. Aku pamit. Sekarang, Tinggallah di sini. Itu pilihan terbaikmu. kamu mengancamku? Kamu orang yang pintar. Istirahatlah yang baik. Nanti aku akan menengokmu lagi.
Ternyata benar, dia datang untuk resep itu. Jaga baik-baik dia. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian yang akan bertanggung jawab. Siap. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri, agar bisa menjaga resepnya dan membalas dendam untuk ibu. Di helm sudah dinaketi suara. Bagaimana kalau kita masuk lihat? Ayo, kalau mau benar-benar terjadi sesuatu, 10 nyawa kita pun tak akan cukup. Betul, ayo. Ayah, Ayah. Ayah, ada apa? Terburu-buru sekali. Katakan pelan-pelan. ada kabar dari Rina Anggraini di kediaman gubernur militer. Gubernur militer itu tidak jadi menyingkirkan si Jalang Dewi Lestari. Tapi Dia malah kabur dari rumah sakit. Kata Rina Anggraini, hari ini dia bisa menyingkirkan Dewi Lestari. Lalu ambilkan lagi resepnya. Untukku. baik, bagus. Dewi Lestari, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan saja kamu dan ibumu yang tak tahu diri. Tak tahu diri. Kemewahan ini pasti akan jadi milik kita. Tuan Gubernur, susah-susah menangkapku. Katanya bukan untuk resepnya. Kenapa dia bisa ada di sini? Dewi Lestari, kau takkan bisa kabur. Itu gubernur militer, jangan berlama-lama. Siap. Gubernur. Gubernur. Dewi Lestari, kau peduli padaku? Sepertinya kau baik-baik saja. Gubernur, Tolong kirim orang untuk mengejar. Si pembunuh adalah seorang wanita. kalian berdua cepat pergi. Siap. Gubernur, dia bagaimana? Kabur tanpa izin. Haruskah dihabisi di tempat? Atau dibawa ke penjara untuk dihukum perlahan? Asalkan Anda perintahkan, saya akan segera menghilangkannya. Orang terakhir yang berani bersikap seperti itu pada Anda sudah lama terpisah kepala dari badannya. Lupakan saja niat kalian ini. Aku tidak akan memberikan resep ini pada kalian. Hari-hari ini pasti banyak menderita ya. Fujuzho. Cepat turunkan aku. Turunkan. Cepat turunkan aku. Diam atau aku akan menciummu di depan umum. Lepaskan aku, Fujuzho. Lepaskan aku.
Fujuzho. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Lepaskan aku. Dewi Lestari, ini sebagai hadiahku karena menyelamatkanmu hari ini. Tidak cukup. Gila. Sekarang semua pihak sedang mencari resep ini. Menyelamatkanku. Jangan-jangan ini hanya sandiwara yang dia sutradarai sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh. Dewi Lestari, kenapa kamu tidak bisa tinggal di sampingku dengan patuh? Fujuzho. Lepaskan aku. Lapar ya? Aku merebuskan sup ayam untukmu. Aku ambilkan sekarang. Lestari. Demi keuntungan, orang bisa membunuh keluarganya sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu sendirian di luar? Bapak, orang yang menyelamatkan Dewi Lestari itu ternyata adalah gubernur militer. Kalau gubernur itu tergila-gila pada perempuan jalang ini, maka kita ini. Aduh, ayah, cepat ambil keputusan. Sekarang di luar sana, banyak orang mengincar resep obat ini. Kalau ada yang mendahului kita, maka kemewahan dan kekayaan kita akan hancur berantakan. Aduh, kalau cara terang-terangan tidak bisa, kita cari kesempatan untuk mengajaknya keluar. Lalu aku akan menghabisi dia dengan tanganku sendiri. Bagaimana kalau dia bersembunyi di kediaman gubernur militer dan tidak mau keluar? Bagaimana? Gunakan ibunya untuk memancingnya keluar. Aku tidak percaya dia tidak mau keluar. Hahaha. Dewi Lestari, katakan, Kamu akan mencintaiku. masih berlaku? Kalau tidak ada yang mencintaimu, Biar aku yang mencintaimu. Tidak enak. Enak. lebih enak daripada yang biasa aku minum. Sangat lezat. Tidak. Tidak enak.
Gubernur, Anda tidurlah dengan nyenyak. Tak disangka, dalam kabar angin, Gubernur Fu yang tidak dekat dengan wanita, ternyata juga terjebak dalam tipu daya wanita cantik. Dewi Lestari, tunggu sampai aku menangkapmu. Aku pasti akan menggunakan rantai untuk mengikatmu di sampingku. Di kehidupan ini maupun selanjutnya, jangan harap bisa melarikan diri. Tebasan ini. Hukum aku tidak bisa menahan bujukanmu. Membiarkanmu kabur. Menghadapi bahaya. Tebasan ini. Hukuman. Aku kehilanganmu. Gubernur militer orangnya sudah dibawa. Dia ini? Karena aku. Bawa dia ke kamarku. Sudah kukatakan berkali-kali. Resep tidak penting. Yang kuperhatikan dan kucintai hanya kamu. Gubernur militer, aku percaya padamu. Tolong tenang sedikit. Lepaskan aku. Kamu pikir kata-kata yang sama? Aku akan percaya untuk kedua kalinya? Aku sedang berpikir, jika membuatmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua tercemar oleh aromaku membuat namaku terukir dalam tulang dan darahmu. Apakah kamu masih akan muncul niat untuk kabur? Gubernur militer, tolong lepaskan. Masih ingin menggigit lidah untuk bunuh diri. Tanpa izinku, kamu bahkan tidak punya hak untuk mati. Nian, gigimu sangat bagus. Rasa sakit ini, aku ingat. Orang gila. Kamu pergi keluar. Tidurlah. Jika aku menemukan lagi kamu punya sedikit niat untuk kabur, aku tidak keberatan menjadikan kediaman gubernur militer ini menjadi makam bersama untuk kita berdua. Komandan, ini pakaian ganti untuk Nona Dewi. Bawa masuk. Menerima uang dari keluarga Yue sekaligus bisa menyingkirkan wanita yang mendekati komandan. Benar-benar sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nona Dewi, ini ada yang minta kubawakan untukmu. Dewi, aku sahabatan dekat almarhumah ibumu. Dia pergi begitu mendadak? Ada barang penting yang harus kuberikan langsung padamu. Bisakah kita bertemu malam ini? Di Wisma Qingyun? Tidak baik, Komandan. Nona Dewi kabur dengan memanjat tembok. Pergi? Ya.
Sampai segitunya ingin menjauh dariku? Dewi Lestari. Kamu jadi tidak manis ya? Komandan, Nona Dewi menuju ke Wisma Cingyun. Ada orang di sini? Kamu. Setiap kali yang ingin membunuhku selalu kamu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu, ada yang membayar mahal untuk nyawamu. Resepnya di mana? Aku tidak tahu. Resep apa yang kamu maksud? Sudah di ujung maut masih keras kepala. Mau bicara atau tidak? Dewi Lestari, sampai kapan kamu ingin kabur? Kenapa komandan datang begitu cepat? Komandan, cepat pergi. Ini berbahaya. Fujiozo, cepat pergi. Sudah terlambat. Aku mohon, cepat pergi. Kalau terlambat, mari mati bersama. Fujiozo, benar-benar sudah terlambat. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Komandan, mereka datang untuk menghabisi kita. Sungguh kejam. Komandan. Komandan, apakah kau benar-benar melakukan ini hanya untukku? Komandan, kau bersusah payah mendekatiku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Dewi Lestari, kau masih ingat ini? Kau baik-baik saja. Ibu baru saja meninggal. Ayah langsung membawa selirnya masuk rumah. Dia bahkan memukulku. Di dunia ini tidak akan ada lagi yang mencintaiku. Kotak musik ini adalah hadiah paling berharga bagiku. Untukmu. Kedepannya, biarkan dia yang menemanimu. Seperti aku yang menemanimu. Jika di dunia ini tak ada yang mencintaimu, maka biarkan aku yang mencintaimu. Jadi pemuda itu dulu adalah kamu.
Aku bukan orang yang sempurna, apalagi tidak tertarik pada wanita. Hanya saja selama ini, yang selalu kutunggu, kucari, hanya kamu. Kalau kamu masih bersikeras melarikan diri, aku tak keberatan mati bersamamu. Jadi kamu tahu setiap kali aku kabur selalu penuh bahaya. Ya, Kalau aku mati, bagaimana denganmu? membalaskan dendammu, lalu mati bersamamu. Fujuzou mungkin bukan orang baik, tapi seseorang yang rela mengorbankan nyawanya untukku, mana mungkin benar-benar menyakitiku? Kalau begitu, kenapa tidak memanfaatkan kekuatannya? Untuk membela keadilan ibu? Fujuzou, aku tidak akan kabur lagi. Aku tidak akan pernah kabur lagi. Kamu pikir, Aku masih percaya padamu. Nian-Nian, tak kusangka kamu rela memberikan yang pertama kalimu. Hanya demi pergi dariku. Ini juga pertama kaliku. Tak disangka Komandan Fu yang termasyhur itu ternyata begitu polos. Bukankah ini lebih menguntungkan untuk rencana balas dendamku? Fujuzou, aku melakukannya dengan sukarela. Kalau aku benar-benar ingin kabur, aku punya 100 cara. Untuk apa aku mengorbankan diriku sendiri? Dewi Lestari. Bahkan jika ini hanya sandiwara, aku rela tenggelam di dalamnya. Kamu lelah tadi malam. Istirahatlah yang baik. Aku akan menemanimu setelah urusan kerjaku selesai. Jadi baik ya. Kakak cantik, ada seorang nona di sana yang menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Dia bilang, manajer Yue memintamu bertemu jam 3 sore di pemakaman Bukit Belakang. Kalau kamu tidak datang, akan menggali kuburan ibumu dan menebarkan abunya. Kamu yang balas mereka. Aku pasti datang tepat waktu. Sepertinya semua kejadian sebelumnya, semua itu ulah Budi Santoso. Sekarang dia akhirnya tak tahan lagi dan mau menyerangku sendiri. Budi Santoso, ibu saya meninggal dengan tidak jelas. Kamu pikir aku akan meninggalkan abunya di pemakaman yang kamu atur? Sudah lama aku pindahkan. Boleh, boleh. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Hari ini aku akan beri kalian hadiah besar. Nona Su, komandan sudah perintahkan. Nona hanya boleh beraktivitas di dalam kediaman. Tenang, aku sudah berubah kok. Aku mau keluar cari udara segar. Cepat kembali. Ling-Ling, kamu yakin wanita itu akan datang? Aku lihat sendiri dia gelisah sekali. Dia pasti akan datang. Anak durhaka ini Membuat kami menunggu lama sekali. Kalau tertangkap, kupatahkan kakinya. Nona, Apakah itu 3 orang itu? Ya, bikin mereka ketakutan. tenang saja Bodhisatwa. Anda kasih uang sebanyak ini, sandiwara hari ini pasti kami mainkan dengan maksimal.
dia datang. Datang. Mengapa Budi Santoso menyakitiku? Kembalikan nyawaku. Ada hantu, Ayah. Hantu apa? Jelas-jelas orang yang menyamar. Ku tangkap kau, ku bunuh kau. Budi Santoso, aku kedinginan di sini. Cepat temani aku. Aku sangat kesepian. Kalian juga temani aku. Lepaskan kami. Kami masih ingin hidup lebih lama. Siapa suruh kamu tidak kasih resepnya? Kami juga tidak ingin membunuhmu. Salahkan dirimu sendiri. Kalian. Pantas mati. Sudah begini, masih mau menyalahkan ibu saya. Karena sudah datang sujud 100 kali padaku. Atau kubawa kalian semua. Sujud. Lepaskan kami. Aku tidak berani lagi. Lepaskan aku. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu salahku. Kalau sekarang kalian mati, itu masih terlalu murah. Aku pasti akan membuat kalian jatuh dan hancur. Merasakan semua penderitaan ibu saya. Ini sudah jam berapa? Kalau Nona Dewi tidak segera kembali, komandan pasti akan marah. Mana Lestari? Aku tanya kamu, mana Dewi Lestari? Dia bilang, pergi jalan-jalan sebentar, cepat pulang. Tapi sudah 3 jam berlalu. Kau percaya saja dengan kebohongannya? Tidak usah ikut. Eko, ada apa? Kenapa semua berkumpul di depan pintu? Nona Dewi, akhirnya Anda kembali. Komandan tidak melihat Anda. Khawatir Anda lagi. Pergi mencari Anda dengan mobil. Buruk. Waktu memberantas perampok terakhir, pemimpin perampok Agus Wijaya berhasil lolos. Dia sudah mengancam waktu itu, kalau komandan sendirian dia berani balas dendam. Orang itu sangat kejam. Komandan bisa dalam bahaya. Cepat, semua ikut. Lama tidak berjumpa, Komandan Fu. Sudah kukatakan, aku akan balas dendam padamu. Waktu itu kau berhasil kabur, hari ini tepat untuk menangkapmu semua. Fujiuzo, meskipun kau sangat hebat, tepat pakai lagu pemempat, tetapi apalagi jumlah. Mari kita lihat. Serang, hari ini aku akan mengambil kepalanya untuk upacara. Serang. Kau benar-benar licik. Komandan Fu, kalau tidak pakai cara licik, bagaimana bisa melawanmu? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Serang. Komandan, bukankah kau sangat benci kami para perampok? Hari ini aku akan membuatmu mati di tanganku. Hari ini gua bakal bikin lu mati di tangan gua. Bajingan mana berani mukulin gua? Komandan. Komandan.
Komandan, kamu terluka. Kamu ternyata belum pergi. Aku sudah janji padamu. Aku tidak akan kabur. Seumur hidupku, aku tidak akan kabur. Nian. Kalau bohongan seperti ini kupercayai. Aku tidak berbohong. Fujuzou, aku suka padamu. Aku mencintaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Sejak pertama kali kau menyelamatkanku. Sampai setiap kali kau mempertaruhkan nyawa untukku. Sejak saat itu, aku sudah mulai menyukaimu. Awalnya aku tidak percaya. Aku masih mencoba memastikannya. Sampai aku melihat kotak musik yang kau simpan dengan hati-hati. Barulah aku yakin dengan perasaanku. Kamu bilang sangat tulus sampai aku hampir saja mempercayainya. Fujuzou, aku tidak membohongimu. Kalau kamu tidak percaya, maka hiduplah dengan baik. Aku akan mengatakannya padamu siang dan malam. Fujuzou, di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, aku ingin bersamamu. Wah. Benar-benar sepasang kekasih yang setia. Karena kalian sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Akan kuantar kalian ke alam baka untuk menjadi pasangan suami istri arwah. Hari ini kita harus tetap hidup. Komandan, aku bawa kamu pulang. Aku bawa kamu pulang. Aku antar kamu pulang. Sayang, main pedang dan senjata begini nggak cocok buat kamu. Buat orang seperti ini, warlord yang haus darah. Mempertaruhkan nyawa, worth it nggak sih? Worth it nggak sih? Dia baik banget sama aku dengan tulus. Aku bayar pakai nyawaku, worth it atau enggak, bukan urusanmu buat nilaikan. Bajingan, nggak tahu diri. Barusan kamu bilang apa? Fujuzou, nyawamu aku yang selamatkan. Tanpa izinku, kamu nggak boleh mati. Aku selalu kira semuanya terkendali. Kira aku cuma manfaatin kamu. Tapi lihat kamu mati. Lebih sakit ribuan kali dari yang kubayangin. Fujuzou. Baru aku sadar. Aku cinta kamu. Nian, sebenarnya buat apa sih? Kamu jelas-jelas nggak cinta aku. Tapi mau pertaruhkan nyawa buat aku. Hari ini siapa yang mau lukai dia? Harus lewat. Mayatku dulu. Wah, betapa cintanya. Karena kalian mau hidup mati bersama. Aku kabulin aja. Aku bunuh kamu. Mau mati? Aku kabulin. Mati aja kamu. Jangan. Jangan. Ayo. Komandan. Pergi. Aku akan membawamu pulang. Nian, jangan menangis. Aku tidak tega melihatmu menangis. Baik, aku tidak akan menangis. Apakah ini sangat sakit? Tidak sakit. Luka kecil ini bisa berbaring di pelukanmu. Sudah berharga. Fujuzou, kamu pasti tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Pil pelindung jantung peninggalan ibu harus diproduksi massal. Hanya dengan cara ini, orang-orang baru bisa melindungi orang yang penting bagi mereka sendiri. Komandan, kamu bangunlah.
Fujuzou. Ibu, semoga kau di alam baka. Pastikan lindungi jenderal agar selamat dan sejahtera. Nona Dewi Lestari, ada yang mengirimkan surat untukmu. Katakan pada anak durhaka itu, di pemakaman pasti dia yang berbuat aneh-aneh di sana, bikin leherku hampir patah. Kalau dia punya hati nurani, pulang dan temui aku. Dokter, bagaimana kondisi jenderal? Syukurlah dibawa tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, akibatnya tidak terbayangkan. Jenderal, Fujuzou, aku harap setiap kali ke depannya saat kau dalam bahaya, aku bisa dari tangan Dewa Kematian merebut nyawamu kembali. Dewi Lestari, mengapa kau berjuang mati-matian menyelamatkanku? Karena aku mencintaimu. Aku ingin hidup dan mati bersamamu. Menua bersama. Dewi Lestari, Fujuzou. kawinilah aku, jangan bohong padaku. Fujuzou, menikahlah denganku. Kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Aku tahu. Aku bilang, aku ingin menikah denganmu. Kenapa? Karena aku ingin punya status yang terhormat. Hidup serumah denganmu, mati dikubur bersama. Siapa yang mau mati dikubur bersamamu? Kamu benar-benar tidak mau? Justru yang kuinginkan. Dokter bilang kamu harus istirahat total. Istirahat yang baik. Setelah kamu sembuh, kita akan menikah. Aduh. Lukanya sakit. Masih sakit? Masih sakit. Fujuzou, mulai sekarang, kamu adalah pisau tajamku. Jika kali ini berhasil, kita akan bersama sampai tua. Jika tidak berhasil, kamu juga harus hidup dengan baik untukku. Nian-Nian, mulai sekarang kekuasaanku adalah pedang tajammu. Pergilah, balas dendam sepuasnya. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Ibu lagi-lagi sibuk apa? Ibu sedang meracik resep obat yang sangat penting. Sekarang tinggal mencari bahan kunci yang paling penting. Nanti di saat genting, resep ini bisa menyelamatkan nyawa dari cengkeraman maut. Nian-Nian, Ibu berharap kelak apapun yang terjadi, orang-orang yang Nian-Nian sayangi bisa selalu berada di sampingmu dengan selamat. Ibu, resepnya sudah selesai. Tapi ibu sudah tiada. Ibu,
Jalan yang belum ibu tempuh akan anakmu lanjutkan. Tapi resep ini masih kekurangan satu bahan obat yang paling penting. Kediaman gubernur militer sudah mencari kemana-mana, tapi tak ada yang tahu apa bahan kunci terakhirnya. Apakah rahasianya tersembunyi di catatan yang ibu tinggalkan? Sungguh, tidak perlu kutemanimu masuk? Kau urus saja pekerjaanmu, aku bisa sendiri. Baik, aku kasih waktu setengah jam saja. Ingat, sekarang kau adalah istri gubernur militer. Tak ada yang berani mengganggumu. Nanti waktu habis, aku akan menjemputmu. Baik. Ayah. Kok berhenti? Tuan, coba Tuan lihat. Baru beberapa hari di kediaman gubernur militer, dia sudah tak menganggap Tuan lagi. Sombong sekali. Bagaimana nanti kalau dibiarkan? Benar, Ayah. Waktu di pemakaman, dia menyusun rencana untuk menjebak kita, belum kita hitung. Kalau nanti dia benar-benar sukses berkat resep itu, naik pangkat, masih adakah jalan hidup untuk kita? Betul, Tuan. Dia berani pulang sendirian, aku punya cara untuk membuatnya menyerahkan resep itu dengan sukarela. Ayo. Ibu juga tidak mencatatnya. Apa bahan obat terakhir ini? Jika tidak ada ini, Resepnya sama saja dengan kertas bekas. Dewi Lestari sudah menderita di luar, lalu teringat rumah ini lagi. bukankah kamu bilang lehermu patah kan? Aku pulang untuk melihat apakah kamu sudah mati atau belum. Kamu. Tuan, jangan marah. Aduh, Dewi Lestari, kamu juga sih. Kami ini untuk kebaikanmu, Din. Kami dengar. Kamu diserang diam-diam di luar. Masih disiksa di kediaman gubernur militer. Serahkan resep itu kepada kami. Kami melindungimu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada kalian. Kakak, serahkan saja resepnya. Lalu untuk setiap orang dari kami, sujud 3 kali dengan kepala menyentuh lantai. Kami mungkin akan berbaik hati mengizinkanmu kembali. Apa aku pernah bilang mau kembali? Dewi Lestari, kupikir kepalamu dibuat bodoh oleh Fujuzho ya? Orang yang kami tempatkan di kediaman gubernur militer. Melihatmu dengan mata kepala sendiri. Setiap hari dikurung di ruang bawah tanah. Menderita siksaan yang tidak manusiawi. Tampaknya, kediaman gubernur militer juga harus dibersihkan dengan baik. Dewi Lestari, kamu hari ini, kalau soal resep ini, harus diserahkan. Tidak diserahkan pun harus diserahkan. Langkah pertama balas dendam adalah menghancurkan antara kalian kepercayaan palsu ini. Ayah, tentu saja aku bisa memberikan resep itu padamu sebelum ibu meninggal. Khusus berpesan padaku, jangan menyusahkanmu. Tampaknya ibumu tetap yang paling menghormati dan menyayangiku. Ayah, hati-hati. Perempuan hina ini bagaimana mungkin begitu mudah langsung menyerahkan resepnya. Hati-hati, ada tipu muslihat. Ayah, sekarang berbagai pihak semua mencarinya. Aku takut tidak bisa menjaganya. Jadi, Kalau benar, aku tidak bisa mengorbankan kemewahan dan kekayaanku. Dewi Lestari, ini berikan padaku saja. Ayah, aku bilang akan memberikan resep itu padamu, tapi aku tidak bilang akan memberikannya pada orang lain. Mereka bukan orang luar. Maya Puspita adalah bibimu, Yueling adalah adikmu. Kita adalah satu keluarga. Saat mereka memakiku tadi, kenapa kamu tidak bilang kita adalah satu keluarga? Ayah, tunjukkan ketulusanmu padaku. Kalau tidak, aku akan membakarnya. Kalau tidak, aku akan membakarnya. Hentikan.
cepat berlutut pada kakakmu. Ayah seperti ini belum cukup tulus. Kenapa kamu memukul anak? Siapa tahu dia mau main apa lagi? Tuan, lupa. Terakhir kali dia lebih memilih lompat dari lantai atas daripada kasih kita resepnya. Kalau memang tidak percaya, hancurkan saja. Kalian berdua, berlututlah dan minta maaf padanya. Tuan, dulu waktu kamu baik-baik denganku, berjanji tidak akan menyentuhku. Sekarang kamu demi sebuah resep obat yang belum jelas asal-usulnya. Kamu pukul aku. Aku bilang minta maaf. Maya Puspita, dengar baik-baik. Kalau kamu halangi jalan rezekiku, aku tidak hanya akan memukulmu. Aku bunuh kamu pun bisa berlutut. Maaf ya. Maaf. Maya Puspita, kamu selalu mengira ibuku yang merebut lelakimu. Kamu sangat membencinya, tapi lihatlah sekarang. Lelaki yang kamu banggakan itu, hanya karena sedikit keuntungan, dia mau membunuhmu. Dan kamu, ayah yang selalu kamu pamerkan itu, dia perlakukanmu seperti ini. Nian, kamu rasa sudah puas? Kalau masih belum puas, bisa pakai ini. Budi Santoso, dulu demi ibu dan anak ini, kamu berani membawa mereka masuk saat istri pertamamu belum lama meninggal. Kukira cintamu begitu dalam. Ternyata dalam sekejap demi harta, kamu injak-injak mereka. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Ayah, apa yang kukatakan? Wajah kami berdua sampai sekarang masih bengkak. Ayah, cepat bunuh perempuan hina ini. Penghinaan yang kuterima hari ini. Buat dia membayarnya 1000 kali lipat. Sekumpulan bodoh. Kau bilang siapa yang bodoh? Kukatakan setiap orang yang hadir di sini. Budi Santoso, kau benar-benar pikir kariermu dihambat oleh ibuku? Kau yang terlalu muluk? Kau yang tak tahu malu? Kau yang serakah akan kemewahan? Kau mengkhianati ibuku? Pantas mati. Kau membunuh ibuku? Lebih pantas mati. Dan sekarang kau dosa mati yang paling tak termaafkan adalah menyentuhku. Ayah dia masih menantangmu. Cepat bunuh perempuan hina ini. Budi Santoso, kau tahu akibatnya menyentuhku? Ayah memukul anak perempuan itu wajar. Berikan resep ini padaku, aku masih bisa jaga mayatmu utuh. Kau pasti mati. Bagus, kau masih berani membantah. Lihat siapa yang pasti mati hari ini. Salah atau tidak? Katakan salah atau tidak. Ayah, kumohon jangan pukul aku. Aku tahu salah. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Jangan pukul aku. Komandan. Komandan, tolong aku. Semua bunuh. Semuanya bunuh. Semuanya dia yang kerjakan sendiri. Kami tidak terlibat. Pak Gubernur, saya yang mengurus urusan rumah tangga. Anda memang gubernur militer, tapi urusan Anda terlalu luas.
Tapi dia istri saya, Fu Juzo. Sentuh dia. Itu masalah lain. Nyonya, Ayah, sudah saya katakan. Kamu tidak bisa ganggu saya. Eko Saputra, Lakukan. nian-nian cepat. Mohon pada Pak Gubernur, ayah hanya sedang emosi. Hanya emosi saja. Pak Gubernur, lebih baik kita maafkan. Ayah juga tidak sengaja. Sedangkan mereka, saya juga tidak terluka parah. Saya juga tidak terluka parah. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Cepat ucapkan terima kasih kepada Nyonya. Terima kasih, 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 Nyonya. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Dewi, tolong bantu ayah memohon ampun. Ayah tidak sengaja. Tolong mohon ampun. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Aduh, pelan-pelan dong, aduh. Tuan, bagaimana kalau Anda duduk dulu? Saya membuatnya tidak terlalu nyaman. Baik. Sakit sekali. Dewi Lestari, aku tidak akan berhenti sampai denganmu. Saya sudah memikirkan cara yang bagus untuk menghadapi Dewi Lestari ini. Aku sudah punya ide bagus untuk menghadapi Dewi Lestari ini. Ling, maukah kamu jadi istri komandan? Iya, Pak Ling. Wajahmu, tubuhmu ini mana ada yang kalah dari Dewi Lestari. Cara bicaramu juga menyenangkan. Kalau kamu bersama komandan... Ayah, Ibu, jangan bicara begitu lagi. Aku lihat sikap komandan tadi seperti ingin melahap kita hidup-hidup. Aku jadi takut. Lagi pula, di matanya selain Dewi Lestari, pernahkah ada orang lain? Dasar anak bodoh. Kalau tidak dicoba, mana tahu tidak berhasil. Masa iya kamu merasa tidak sebaik Dewi Lestari? Masa aku tidak sebaik dia? Betul. Ling kita ini jauh lebih hebat dari Dewi Lestari. Kamu lebih cocok jadi istri komandan daripada dia. Benar. Kalau begitu, aku akan cari waktu yang tepat untuk menemui Komandan Fu. Wah, anakku yang baik, Kik. Oke ya? Atota. Kenapa harus menyakiti diri sendiri? Kamu sudah tahu semuanya. Ingin memberi mereka pelajaran. Kamu punya banyak cara. Bahkan aku pernah kena tipu olehmu, bukan begitu? Luka fisik itu apa? Yang kuinginkan adalah mereka merasakan penderitaan jiwa dan raga. Sebenarnya, Rina Anggraini Sudah menanganinya. Dewi Lestari, kamu bisa memanfaatkanku untuk apa saja. Tapi jangan jadikan dirimu terluka sebagai harga yang harus dibayar. Aku agak haus. Aku yang menyuapimu. Fujuso, cepat turunkan aku. Nyonya, luka-lukamu. Aku harus memeriksanya sendiri, baru aku tenang.
Fujuzho. Aku di sini. Aku akan selalu ada. Fujuzho. Jangan. Kenapa? Aku tanya kenapa? Aku sangat takut. Takut kamu akan meninggalkanku. Hanya rasa sakit yang bisa membuatku benar-benar merasakan kehadiranmu di sampingku. Terakhir kali dia juga seperti ini, menyakiti diri sendiri. Fujuzho, aku tidak mengizinkanmu menyakiti dirimu sendiri. Kita suami istri. Tubuhmu, hanya aku yang berhak atasnya. Aku tidak berani lagi. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Ibu tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah ramuan itu dia sudah memberitahuku di mana letaknya? Kapan tepatnya? Aku ingat. Pasti tersembunyi di sana. Nian, ibu membuatkan sisir kayu untukmu, disembunyikan di kamarmu. Ibu, kenapa kamu misterius sekali? Nian, jika suatu hari nanti ibu mengalami musibah, sisir kayu ini harus selalu kamu bawa. Bawa kemanapun kamu pergi. Ternyata ibu sudah lama menyadari bahayanya. Aku sama sekali tidak tahu. Setiap hari Senin dan Rabu, Budi Santoso dan Maya Puspita pasti pergi menonton opera. Sekarang di rumah ini, seharusnya hanya tinggal Yueling sendiri. Pak Komandan, bisa tolong ambilkan saya dari kediaman keluarga Shen sebuah sisir kayu? Itu satu-satunya peninggalan yang ibu tinggalkan untukku. Sangat penting bagiku. Kucing kecil ini lagi-lagi mau apa nih? Baik. Yueling, panggung sudah kusiapkan untukmu. Jangan mengecewakanku. Komandan sangat perhatian kepada kakak ya. Hanya untuk sebuah sisir, sampai-sampai datang sendiri ke sini. Ini adalah kamar yang dulu ditempati kakak. Komandan Fu, benarkah komandan datang hanya untuk sisir ini? Mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berdua saja denganku. Tuan Gubernur, sudahlah, jangan cari lagi. Tuan Gubernur, biarkan aku yang melayanimu, ya.
Dewi Lestari itu ngerti apa? Aku lebih seru darinya. Lebih tahu cara menaklukkan hatimu. Aku jadi kotor. Jangan-jangan Dewi Lestari jijik padaku. Kalau begitu baiklah. Tinggalkan surat untuk ayah dan ibumu. Sekarang, ikut saja aku ke kediaman gubernur militer. Baik, tinggalkan surat untuk orang tuamu. Sekarang, ikut aku ke kediaman gubernur militer. Kotor. Jadi kotor. Setiap tahun, aku bawakan hadiah untukmu. Wanita ini dia mau memaksaku. Untung aku cepat tanggap. Melawan sekuat tenaga, jadi dia tidak berhasil. Kamu pikir kamu pantas jadi gubernur? Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Berani-beraninya merebut priaku. Kamu pantas? Aku tidak. Dia bohong. Jelas-jelas dia yang menggoda aku. Nian, lihat. Bagaimana kamu akan menanganinya? Kurung dia di ruang bawah tanah. Aku masih banyak yang mau tanyakan padanya. Kamu. Aku salah. Tolong selamatkan aku. Kamu. Ayo. Kamu. Dia sentuh kamu? Tentu saja tidak. Jijik. Lucu sekali. Ini yang kamu mau? Ini yang kamu mau? Dujun. Kamu benar-benar menemukannya. Selama itu yang kamu inginkan? Ke langit. Masuk ke bumi. Aku akan mengambilnya untukmu. Dujun, sekarang aku masih punya hal yang lebih penting. Ini juga tidak ada perubahan. Menyiram tidak berhasil. Bagaimana dengan api? Tampaknya cara biasa ini. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Bahan obat terakhir ini pasti ada di sisir kayu ini. Dujun. Sekarang itu ada di tanganku. Memecahkannya hanya masalah waktu. Setiap kali nanti, aku bisa menyelamatkanmu dari tangan Raja Kematian. Bapak cepat lihat, Bapak. Hanya sekali dengan pria tampan itu. Tidak mungkin benar-benar sial seperti itu. Lalu hamil, kan? Bapak bilang ingin punya anak laki-laki. Saya langsung manfaatkan situasi. Katakan saja itu anak Bapak. Bagus, sangat bagus. Sudah dapat kasih sayang dari gubernur militer. Ikut dia pulang ke rumah. Hahaha, ya Bapak. Gubernur militer membawa Ling-Ling pulang ke rumah. Nah, hari-hari baik kita bukankah akan segera tiba? Ternyata Fujuzou ini perasaannya terhadap Dewi Lestari juga hanya begitu saja.
Ling-ling dari keluarga kita ini cuma sekali beraksi langsung berhasil. Ya Bapak, tetap harus ling-ling dari keluarga kita. Hahaha. Dewi Lestari, kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Orang tuaku menyadari aku hilang pasti akan menemukan tempat ini. Mereka pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Oh, benarkah? Sebenarnya, Kamu bisa hilang dengan lancar seperti ini. Berkat surat yang kamu tinggalkan. Putri telah dicintai oleh komandan, ikut dia kembali ke rumah. Setelah aku menyingkirkan Dewi Lestari, pasti akan menjadi istri komandan, kemudian menjemput orang tua, bersama menikmati kemewahan dan kekayaan. Dewi Lestari, meskipun ada komandan yang mendukungmu, lalu apa? Meskipun mengikatku, lalu apa? Kamu tidak berani menyentuhku. Kamu dan ibumu yang sudah meninggal itu sama seperti ibumu. Sama-sama tidak berguna. Kamu tidak berhak mengomentari ibuku. Yueling, kalian berdua, ibu dan anak. Kapan kalian mulai menjalin hubungan dengan Budi Santoso? Mengapa ibuku baru saja meninggal? Masa berkabung 7 hari belum selesai? Kalian sudah tidak sabar seperti ini untuk masuk dan mengambil alih? Menjalin hubungan. Kami selalu ada di sini. Saat kamu di luar negeri menikmati pendidikan barat dan hidup bebas selama bertahun-tahun. Kami adalah tamu tetap di rumah musuh. Apa katamu? Ibumu yang baik itu sudah lama tahu keberadaan kami. Kami datang, dia juga harus seperti pembantu yang melayani kami dengan hati-hati. Ingat sekali, dia hanya agak lambat menyajikan teh. Aku dan ibuku menekan kepalanya ke dalam air. Air itu sangat dingin. Matilah kau. Melihatnya berjuang sangat menyedihkan dan menggelikan. Cukup. Biarkan dia terus bicara. Meskipun didukung oleh komandan militer, tetap tidak pantas ditampilkan. Bodoh. Oh, dan juga melihat ibumu yang selalu menerima segala sesuatu dengan pasrah terasa membosankan. Kami lalu menyalakan lilin. Lilinnya menetes di tangannya, berlutut. Tolong Tuan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kalau bergerak, aku akan beritahu putrimu yang patuh dan mengerti. Yang lebih lucu adalah, dia selalu memuji rambutnya yang indah. Tapi ketika kami rambutnya itu dipotong semrawut, dia bahkan tidak berani menangis keras. Dengan mata merah, dia memohon pada kami, "Jangan beritahu kamu, aku sudah muak." Dia bilang, "Jangan sampai putrinya yang jauh di luar negeri, putri kesayangannya khawatir." Binatang. Kalian binatang-binatang. Ibuku begitu baik pada kalian. Bagaimana kalian tega melakukannya? Dewi Lestari, lihatlah dirimu seperti ini. Dan ibumu yang naif itu sama persis. Dia sampai mati percaya pada kebaikan omong kosong dan pencerahan. Ibuku bilang, asalkan bisa meracik kembali resep obat, dia bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu kita bisa pergi ke tempat yang hangat, ke tempat yang ada sinar matahari. Menyelamatkan banyak orang. Bodoh. Itu adalah barang yang sangat berharga. Dia malah ingin tidak memungut biaya sepeser pun. Kami sebenarnya tidak bermaksud membunuhnya. Dia sendiri yang bodoh.
mencari mati. Dia pantas mendapatkannya. Eko Saputra. Seret keluar dan cambuk 100 kali. Cabut kuku dan lidahnya. Patahkan kakinya, jual dia. Ya, Ada apa? Kamu ingin membalas dendam untuk ibumu itu? Tidak tahan lagi? Ayo, lakukanlah. Tapi aku yakin kamu tidak berani. Kamu sama seperti ibumu itu. Sama-sama sampah yang lemah hati. Bodoh yang hanya bisa bermimpi. Dewi, kamu pulang dulu saja. Aku yang akan menanganinya. Dewi Lestari, kamu berani? Kamu tetap saja dalam melakukan apapun hanya bisa lari, si bodoh. Dewi Lestari, kamu berani sekali kamu. Bukankah kamu itu si pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik ibumu? Ibuku sudah direnggut oleh kalian. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Membimbing orang ke jalan yang benar adalah tugas bodhisattva. Sedangkan tanggung jawabku adalah mengirim bajingan sepertimu ke neraka. Tidak. Mama, Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mereka begitu menindasmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sudah banyak menderita. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sudah menanggung begitu banyak. Kenapa kamu tidak melawan? Kenapa? Nian. kalau mau menangis, menangislah. Ibu. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Dujun. Aku tidak punya ibu lagi. Nanti tidak akan ada orang lagi yang mencintaiku seperti ibu. Tidak akan ada orang yang memanggilku Nian lagi. Nian, kamu masih punya aku. Aku janji, nanti tidak akan ada orang yang bisa menyakitimu lagi. Sisir kayu. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan ibu kepadaku? Masuk. Pak Gubernur, Nyonya Muda, Maya Puspita diam-diam pergi ke rumah sakit hari ini untuk melakukan pemeriksaan. Terkonfirmasi hamil. Katanya anak laki-laki. Setelah Budi Santoso mendapat kabar itu, dia sangat gembira. Pada setiap orang dia bilang dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Sudah menjadi mertua gubernur militer, lalu di usia tua mendapat anak. Bilang dirinya sudah ada penerusnya. Syukurlah. Juga tidak menyia-nyiakan niat baikku. Goda Maya Puspita. Buat dia jatuh cinta padamu. Pak Gubernur, karena mereka begitu senang, bagaimana kalau kita buat mereka tambah senang lagi?
Semua ikut perintah Nyonya. Eko Saputra, sampaikan pesanku. Undang Budi Santoso dan Maya Puspita untuk datang ke kediaman gubernur militerku besok untuk berbincang. Katakan saja, aku akan memberikan resep obat kepada mereka. Baik. Maya Puspita, lebih baik kamu melahirkan anak laki-laki. Kalau tidak, semua kesewenang-wenanganmu selama ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, pelan-pelan. Nyonya Muda berkata, resep obatnya sudah didapat. Beliau mengutus saya kemari untuk mengundang kalian berdua ke kediaman beliau. Nanti, resep itu akan diserahkan langsung oleh beliau. Maksudmu, Ling Ling sudah mendapatkan resepnya dan mengundang kita untuk datang untuk menyerahkannya langsung kepada kita. Iya. Tuan, lihat kan? Resepnya sudah datang dengan sendirinya. Ling Ling akan menjadi istri gubernur militer. Berarti aku adalah ibu mertua gubernur militer. Nanti siapapun yang melihatku harus tunduk dan berjalan menghindar. Betul. Semua ini berkat keberuntungan di dalam perut Maya kita. Hati-hati, ini adalah satu-satunya keturunan dalam 18 generasi keluarga Yue kita. Kembalilah dan beritahu nyonya mudamu. Kami akan datang tepat waktu. Oh iya, orang-orang terkemuka di kotamu itu, atau wartawan apapun, semuanya kau undang kemari. Aku ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana aku, Maya Puspita, selangkah demi selangkah berhasil menaiki tangga kesuksesan. Aku akan membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku, Maya Puspita, bisa naik ke puncak selangkah demi selangkah. Tuan, sudah lama aku bicara jadi haus mulutku kering. Pergi ambilkan aku secangkir teh ginseng. Kamu. Cepat pergi. Kalau begitu aku permisi dulu. Ling Ling di rumahku memang hebat, Ibu Dujun. Nyonya Muda. Setelah mendapat kabar, Maya Puspita sangat bangga mengklaim akan mengundang semua media untuk menyaksikan. Bahkan bilang nanti tidak ada yang berani melawannya lagi. Bahkan langsung menyuruh Budi Santoso untuk menyajikan teh dan air untuknya. Maya Puspita, banggalah sepuasnya, pamerlah sepuasnya. Ini akan menjadi momen dalam hidupmu yang paling membanggakan dan paling gemilang. Ibu Yue Nona Ling Ling, benar-benar istri gubernur militer yang baru. Masa sih bohong? Oh, ternyata ibu, istri gubernur militer. Kalian foto-foto saja sebanyak-banyaknya. Ini kan kediaman gubernur militer untuk orang rendahan seperti kalian. Tempat yang takkan pernah bisa kalian datangi seumur hidup. Eko Saputra. Panggil gubernur militermu dan istri gubernur militer untuk menemui aku. Gubernur militer kami dan Nyonya Muda sedang mempersiapkan pesta nanti untuk bersiap-siap. Khusus memerintahkan bawahannya untuk memberitahu kalian semua, silakan beristirahat sebentar dulu. Santap sedikit camilan dan teh. Aduh Tuan, kepalaku agak pusing. Perutku juga tidak enak. Mungkin tadi jalan terlalu banyak. Aku harus ke toilet. Ada apa-apa serius, aku temani kamu. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Aku akan segera kembali. Nian-nian ikan kena umpan. Semuanya komandan dan Nyonya Muda mengundang. Ikut aku. Silakan. Kenapa kamu datang? Silalaka? Tempat ini sungguh megah. Di sini sangat berbahaya. Aku merindukanmu. Juga merindukan bayi dalam kandungan. Jadi aku manfaatkan kekacauan ini
untuk menemuimu. Apakah kamu tidak merindukanku? Jahat. Sekarang kamu semakin berani. Suara ini kok mirip sekali dengan suara Yue Yue. Ada apa, En? Jahat. Sekarang kamu semakin berani ya? Dengar suaranya, sepertinya lagi panas-panasnya di dalam. Tapi ini kan kediaman gubernur militer. Siapa yang berani buat keributan di kediaman gubernur militer? Jangan-jangan itu nyonya gubernur yang baru? Aku dengar reputasinya buruk. Pelan-pelan. Tuan Yue masih ada. Tapi kalau benar itu nyonya gubernur, muka kediaman gubernur militer. Bunda, Panas banget. kasih aku yang chat. Menarik. Nyonya. Jangan dengar omong manis si wajah tampan itu. Mainnya seram amat. Benar-benar nekat. Ling Ling memang agak nakal bertindak tanpa dipikir. Tapi di kediaman gubernur militer ini terlalu berani juga. Kalau benar dia, ya habislah semuanya. Semua harapan kita hancur. Omong kosong, jangan bicara sembarangan di sini. Nyonya muda dari kediaman gubernur militer sejak kecil sudah sopan dan berbudi luhur, paling patuh dan mengerti. Mana mungkin melakukan hal yang begitu memalukan? Fitnah, fitnah. Fakta sudah jelas di sini. Siapa berani memfitnah nyonya muda? Tunggu gubernur militer datang, kalian semua akan ditembak. Budi Santoso ini memang pandai membela putrinya yang baik itu. Tidak apa-apa. Efek obatnya baru mulai. Pertunjukan bagus masih di belakang. Kamu teriak-teriak apa? Benar tidak? Buka pintu lihat. Baru tahu. Betul, jangan-jangan kamu takut tidak berani buka pintu? Pasti takut. Lihat saja kalau mau, aku mau lihat siapa makhluk tidak tahu mati yang berani di kediaman gubernur militer melakukan hal mesum seperti ini, merusak nama baik nyonya muda. Tuan, Dasar perempuan lacur, berani mengkhianati aku. aku salah. Jangan pukul aku. Pak, lebih parah dari menangkap anak sendiri berselingkuh adalah menangkap pasangan hidup sendiri berselingkuh. Pak, kau... Wanita jalang, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aku salah, Pak. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, Pak. Aku tahu salah. Pukullah, pukullah. Budi Santoso, pukul di sini. Di perutku ini ada anakmu laki-laki. Keluarga Budi turun-temurun hanya punya satu anak laki. Kau tega menyakiti satu-satunya penerus ini? Putriku Ling Ling sebentar lagi akan menjadi istri gubernur militer. Kau, Budi Santoso, tanpaku bukan apa-apa. Dan kalian semua, kalau kalian berani menyebarkan foto-foto ini, itu sama dengan mempermalukan gubernur militer. Dia tidak akan membiarkan kalian. Satu persatu, jangan harap tersenang. Hebat sekali ya. Ribut apa? Kediaman gubernur militerku kapan jadi pasar? Sampai kalian bebas berisik dan ribut di sini. Ribut apa ini? Kediaman gubernur militerku kapan jadi pasar? Sampai kalian bisa berisik di sini? Ling Lingku datang, biar dia lihat baik-baik orang-orang yang meremehkan orang lain ini. Hah? Kok kamu? Mana Ling? Mana anakku Ling? Istri gubernur militer yang baru di mana? Di kediaman gubernur militer ini pasti hanya ada satu nyonya muda, yaitu aku. Yueling yang kalian sebut-sebut itu siapa dia? Kamu bilang, barusan kan kamu yang bilang anakku jadi istri gubernur militer. Mengundang kami ke kediaman gubernur militer untuk pesta. Yang kamu sebut-sebut. Aku hanya bilang istri gubernur militer, tidak bilang siapa. Nyonya Lu jangan terlalu berharap tinggi. Kamu... Yue, kamu tenang dulu. Jangan sampai ganggu kandunganmu. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Aku tidak bisa tenang. Aku mau ketemu gubernur militer.
Aku mau ketemu gubernur militer Fu. Suruh dia datang menemui mertuanya ini. Tadi aku ada urusan apa? Ada apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Gubernur militer sudah datang. Gubernur militer. Baru saja ada yang bilang, di kediaman gubernur militer ini, masih ada seorang nyonya muda lainnya. Mengapa saya tidak pernah tahu? Nyonya muda kediaman gubernur militer. Dulu, sekarang, masa depan, hanya kamu satu-satunya. Dia adalah istri gubernur militer. Tapi, di kediaman ini, baru-baru ini malah menangkap seorang pencuri. Berani sekali, berani menyusup ke ruang baca, mencuri dokumen rahasia. Angkat ke sini. Nyonya Lu, apakah kamu ingin memastikannya? Apakah ini yang kamu sebut istri gubernur militer? Bukan milik Ling Ling. Ling Ling, anakku. Dewi Lestari. Kamu yang membunuh Ling Ling. Bagaimana kamu bisa tega? Tangan yang begitu kejam. Dia kan adik kandungmu. Adik. Hanya anak haram. Adik. Cuma anak haram saja. Tuan, aku benar-benar tahu salahku. Tuan, aku hanya sesaat tergoda. Pikiranku jadi gelap. Tuan, lihatlah, aku sudah melayanimu selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku. Dan juga anak dalam kandunganku. Maafkan aku, maafkan anakmu. Berdiri dulu. Dasar perempuan jalang. Bukannya kamu bilang kamu hamil anakku? Kamu sebelumnya juga bilang orang tua di rumahmu ini sudah tidak berguna lagi. Mana mungkin membuatmu hamil? Tidak, bukan begitu, Tuan. Hanya boleh nonton opera, jangan lihat pria tampan. Dia... Apa maksud perkataannya? Tidak, jelaskan padaku. Tuan, aku bukan... Apa orang tua? Apa hamil anak orang lain? Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Rupanya begini kejadiannya. Tuan Yue, ini sedang membesarkan anak orang. Ah, Karma. Siapa suruh istrinya belum lama meninggal, langsung bawa selir masuk rumah? Memang pantas. Bukan begitu, bukan begitu. Dasar perempuan jalang. Bukan begitu. Dasar perempuan jalang. Mengandalkan anak di dalam kandunganmu, kau menipuku, membohongiku. Kau bahkan selingkuh di belakangku. Tuan, aku salah? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku salah, Tuan. Rekam lebih banyak. Nian, Nian, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku bibimu Nian. Kau harus menolongku. Dulu, ketika ibuku berusaha mati-matian memohon ampun, kenapa kalian tidak melepaskannya? Bukan begitu, Nian. Rekan-rekan wartawan sekalian, hari ini, kediaman gubernur militer kami mengalami hal yang memalukan. Maaf membuat kalian menertawakannya. Selanjutnya, kami akan menangani urusan keluarga kami sendiri. Tidak pantas kalian hadir di sini. Mohon kalian semua pulang. Adapun kejadian hari ini, saya rasa kalian semua adalah orang yang paham. Cara melaporkannya, silakan laporkan sesuai fakta. Kami di kediaman gubernur militer sama sekali tidak akan ikut campur. Dasar perempuan hina. Tuan. Dasar pelacur, kau menipuku, memalukan keluarga Yue kami. Tuan, jangan pukul lagi. Perutku sakit sekali, Tuan. Tolong aku, tolong anakku. Ji. Nian, anakku sayang. Ayah lebih baik punya ibumu. Ayah ini bodoh. Ayah sesaat tergoda, terpesona oleh si rubah ini, mengabaikan kalian berdua, ibu dan anak. Ayah benar-benar tahu salah, benar-benar tahu salah. Aku tak mau resep apapun lagi. Aku tak mau apa-apa lagi.
Aku akan berbuat baik padamu, Nian. Kita, ayah dan anak. Kau tahu salah? Ah, Tidak. Budi Santoso. Bukan kau tahu salah. Kau tahu kau akan mati. Aku beritahu yang sebenarnya. Anak dalam kandungan Maya Puspita. Anak yang baru saja kau bunuh dengan tanganmu sendiri, 100% benar. Dia adalah darah dagingmu. Dialah yang ditunggu keluarga Yue kalian. Selama 10 tahun, satu-satunya penerus. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Anak dalam kandungan Maya Puspita, anak yang baru saja kamu bunuh dengan tanganmu sendiri. 100% benar. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Yang sudah ditunggu-tunggu keluarga Yue selama 10 tahun. Satu-satunya keturunan. tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bohong padaku kan? Kamu bohong padaku. Ya. Giliranmu. Parika, kalau begitu aku jujur saja. Dalam pekerjaan kami ini yang paling penting adalah tidak meninggalkan jejak. Aku menderita azoospermia. Dan lagi, bagaimana mungkin aku bisa membuat wanita tua seperti ini hamil dengan anakku? Darah dagingku sayangku. Anku. Maya, jangan khawatir, aku antar kamu ke rumah sakit, anak kita pasti bisa diselamatkan. Bapak, kamu sendiri yang membunuh anakmu sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu, semua ini jebakanmu. Ya, aku yang atur semua ini. Bapakmu ini... Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Tega. Budi Santoso. Aku cuma meniru apa yang kau lakukan. Aku ingin kau merasakan rasanya kehilangan orang tersayang di pelukanmu, seperti apa rasanya. Waktu ibu di pelukanku pelan-pelan menghembuskan napas terakhir, hanya satu yang kupikirkan. Aku ingin menyiksamu sampai mati. Budi Santoso. Mati terlalu mudah buatmu. Aku ingin kau tetap hidup. Aku ingin setiap harimu seperti hidup di neraka. Eko Saputra. Yang mati, buang ke kuburan massal untuk jadi makanan anjing. Sedangkan Budi Santoso, masukkan ke penjara. 72 jenis hukuman, semua harus dia jalani. Ya, bawahan pasti akan melaksanakannya. Nian, ayo kita pergi. Untuk apa aku masih hidup? Istriku sudah tiada, anakku juga sudah tiada. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nian. Dengan hak apa kau? Dengan hak apa? Semua keuntungan jatuh ke tanganmu. Kekuasaan, kekayaan, nama baik. Aku tidak rela, aku tidak terima. Kenapa aku tidak membunuh Wati Lestari? Kalau aku membunuhnya, semuanya akan jadi milikku. Hanya karena kau datang, kau merusak rencanaku. Ayo kita sama-sama masuk neraka. Hati-hati. Gubernur militer. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia mati. Layani dia dengan baik. Ya. Aku pasti akan membuatnya menderita, ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak mampu. Jangan nangis lagi. Aku kan belum mati. Apa yang kamu omongin?
Jangan bicara soal mati-mati. Kalau kamu benar-benar kenapa-kenapa, kamu pernah mikirin aku nggak? Kalau kali ini kamu mau aku gimana sendirian? Dewi Lestari. Tapi waktu itu kondisinya, aku nggak mungkin cuma diam aja. Lihat kamu terluka. Kalau aja pisau itu kena kamu, cuman mikirin aja, lebih sakit daripada bunuh aku 1000 kali. 10.000 kali. Lebih menyiksa. Janji sama aku. Kedepannya, bagaimanapun juga, jangan pernah lagi naruh diri kamu dalam bahaya, sama sekali nggak boleh. Dewi Lestari, tetaplah di sisiku selamanya. Oke? Ini. Ternyata tersembunyi di sini. Aku selalu mengira ini adalah serat alami sisir kayu. Nona. Ada apa? Senang sekali. Komandan, coba lihat. Ini adalah bahan terakhir untuk pil penjaga jantung serbaguna. Batu tembus pandang. Eko Saputra. Siap. Segera lakukan seperti yang dikatakan Nyonya untuk membuat pil penjaga jantung serbaguna. Baik. Yose, apa yang cuma kita nantikan? Akhirnya terwujud semua. Aku juga mau. Semuanya antri dengan rapi. Jangan berdesak-desakan. Semua orang dapat bagian. Terima kasih Nyonya Muda, terima kasih Panglima. Pil ajaib pelindung jantung ini obat penyelamat nyawa. Konon katanya dikembangkan oleh Ibu Wati Lestari. Dan berjanji membagikannya gratis. Ibu Wati Lestari benar-benar malaikat. Sepertinya namanya Wati Lestari. Ya betul, Wati Lestari. Nama ini harus kita ingat dalam hati. Apakah Anda melihatnya? Ibu. Kita berhasil. Nanti, semua orang akan mengingatmu. Akan mengingat Wati Lestari. Mengingat Balai Ningshan. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Nyonya, Ibu di surga juga akan merasa senang untukmu.